semuanya, perkenalkan nama saya Made Yurneti Tobe dengan NIM 2101060046. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan sedikit tentang pencemaran lingkungan, di mana di dalamnya itu ada pemanasan global, efek rumah kaca, dan hujan asam. Ya, jadi baik, langsung saja. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu pemanasan global. Jadi perlu kita ketahui apa itu pemanasan global. Jadi pemanasan global sendiri atau yang biasa disebut dengan global warming itu adalah meningkatnya suhu permukaan bumi akibat peningkatan konsentrasi gas-gas CO2. Nah, peningkatan suhu permukaan ini dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari menuju ke atmosfer bumi. Kemudian, sebagian sinar ini berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah yang diserap oleh udara dan permukaan bumi. Kemudian yang berikut yaitu proses terjadinya pemanasan global. Jadi pemanasan global diakibatkan karena pancaran atau radiasi sinar matahari. Beberapa gas-gas yang ada di atmosfer bumi bertugas untuk menahan panas tersebut. Atmosfer bumi terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Sebagian dari gas-gas tersebut disebut sebagai gas rumah kaca yang meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas tersebut berfungsi mengatur suhu permukaan bumi agar tetap hangat. Akan tetapi, jika jumlahnya semakin banyak, maka semakin banyak pula radiasi inframerah yang akan dipancarkan ke permukaan bumi dan menyebabkan suhu permukaan bumi semakin meningkat. Yang berikut yaitu dampak pemanasan global. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pemanasan global telah memicu terjadinya sejumlah konsekuensi yang merugikan baik lingkungan maupun setiap aspek kehidupan manusia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencairnya lapisan es di kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua yaitu meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, di mana perubahan iklim menyebabkan musim sulit untuk diprediksi. Yang ketiga yaitu punahnya berbagai jenis fauna. Yang keempat yaitu habitat hewan berubah akibat perubahan faktor-faktor suhu, kelembapan, dan produktivitas primer sehingga sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menemukan habitat baru yang sesuai. Yang berikut yang kelima yaitu peningkatan muka air laut, air pasang, dan musim hujan yang tidak menentu itu menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir. Yang keenam yaitu ketinggian gunung-gunung tinggi yang berkurang akibat mencairnya es pada puncak gunung-gunung tersebut. Yang ketujuh yaitu perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin itu menyebabkan terjadinya perubahan arus laut. Yang kedelapan yaitu berubahnya habitat memungkinkan terjadinya perubahan terhadap resistensi kehidupan larva dan masa pertumbuhan organisme tertentu. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan adanya pertumbuhan dan resistensi organisme penyebab penyakit tropis. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu mengancam kerusakan terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang yang ada di 6 negara, di antara lain yaitu Indonesia, Malaysia, Kepulauan Salomon, Papua Nugini. Selanjutnya, cara mengatasi dampak pemanasan global. Yang pertama, melakukan penanaman pohon dan penghijauan di lahan-lahan kritis. Yang kedua, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil yaitu minyak bumi dan batu bara. Yang ketiga, daur ulang dan efisien energi. Yang keempat, upaya pendidik kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan atas prinsip-prinsip seperti dimensi manusia,
penegakan hukum dan keteladanan, keterpaduan, mengubah pola pikir dan sikap, serta etika lingkungan. Selanjutnya, ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca atau greenhouse effect merupakan kejadian saat panas di bumi terperangkap karena terhalang gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi itu sebagian besar berasal dari asap kendaraan, pabrik, serta kebakaran hutan. Selanjutnya adalah proses terjadinya efek rumah kaca, di mana efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini terjadi akibat kenaikan pembakaran bahan bakar minyak BBM, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk mengabsorpsinya. Energi yang diabsorpsi dipantulkan kembali ke dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Hanya saja, sebagian sinar inframerah tersebut tertahan oleh awan, gas CO2, dan gas lainnya sehingga terpantul kembali ke permukaan bumi. Dengan meningkatnya konsentrasi gas CO2 dan gas-gas lain di atmosfer, maka semakin banyak pula gelombang panas yang dipantulkan bumi dan diserap atmosfer. Selanjutnya, dampak efek rumah kaca yang pertama, naiknya suhu permukaan bumi atau pemanasan global. Kemudian yang kedua, iklim yang tidak stabil, di mana para petani tidak dapat menafsirkan iklim yang ada. Yang ketiga, mencairnya es kutub. Yang keempat, rusaknya ekosistem. Yang kelima, naiknya ketinggian permukaan laut. Yang keenam, tingkat keasaman air laut tinggi. Yang ketujuh, mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung berupa paparan langsung dari perubahan pola cuaca, suhu, curah hujan, kelembaban, kenaikan muka air laut, dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrem. Selanjutnya, cara mengatasi efek rumah kaca. Yang pertama, kita mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemudian menghemat penggunaan energi listrik. Yang ketiga, ubah penggunaan pupuk kimia menjadi pupuk organik. Yang keempat, mengolah limbah dari peternakan. Yang kelima, melakukan reboisasi atau penanaman ulang. Yang keenam, membatasi penggunaan pendingin ruangan. Hujan asam adalah hujan yang memiliki pH di bawah 5,6. Secara alami, hujan bersifat asam karena karbon dioksida di udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk asam yang lemah. Selanjutnya, hujan asam. Untuk proses terjadinya hujan asam dimulai dari dalam cerobong asap berbagai jenis industri yang mengeluarkan gas dan logam beracun seperti kadmium dan merkuri. Kenyataan menunjukkan bahwa ada dua jenis senyawa yang berperan penting dalam hujan asam, yaitu sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Tetapi, akibat yang paling buruk biasanya disebabkan oleh kehadiran senyawa pertama, gas SO2 dan NOx yang keluar dari cerobong industri dapat terbawa angin selama 2-5 hari. Pada waktu itu, gas akan berinteraksi dengan ozon di atmosfer, menghasilkan larutan asam sulfur dan asam nitrat yang jatuh ke bumi dalam bentuk hujan atau salju. Di pihak lain, partikel sulfat dan nitrit jatuh ke bumi sebagai endapan kering yang kemungkinan besar menjadi racun ketika bercampur dengan embun permukaan atau kabut. Jadi hujan asam juga bisa menjadi penyebab bagaimana masalah-masalah lingkungan yang terjadi di lingkungan kita atau di sekitar kita sekarang. Selanjutnya yaitu dampak hujan asam. Nah, dampak yang pertama dari hujan asam yaitu tumbuhan akan terancam mati akibat pengikisan jaringan epidermis yang disebabkan oleh kandungan hujan asam. Yang kedua, senyawa sulfur dioksida dan nitrogen menghasilkan kadar asam yang tinggi. Yang ketiga, hewan terancam mati akibat peningkatan karbon dioksida. Yang keempat, hujan asam dapat menyebabkan berbagai penyakit. Yang kelima,
Hujan asam juga dapat mengancam keberlangsungan industri dan merusak material bangunan. Dan yang terakhir yaitu hujan asam dapat merusak ekosistem air. Selanjutnya, cara mengatasi hujan asam ada 5, yaitu yang pertama mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, yang kedua meningkatkan efisiensi energi, yang ketiga menggunakan teknologi pengendalian emisi, yang keempat melakukan reboisasi dan konservasi lingkungan, dan yang kelima yaitu kita diharuskan untuk menerapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle secara konsisten. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Bye.